Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang rekrutmen karyawan dengan anggota, yaitu saya sendiri Ayu Anggrista dengan NIM 1912211031, Welly Damayanti dengan NIM 1912211013, Devi Selvia dengan NIM 1912211012, dan Islamiyati Marsanda dengan NIM 1912211049. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi rekrutmen. Ada beberapa pengertian rekrutmen menurut para ahli. Salah satunya menurut Henry Simamora. Dalam buku koleksi digital Universitas Kristen Petra yang menyatakan bahwa rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dweli Damayanti. Baiklah, perkenalkan saya Welly Damayanti, NIM 1912211013, kelas 5 RC Manajemen Mata Kuliah Manajemen SDM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perekrutan. Tujuan perekrutan adalah untuk menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang pertama, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. 2. Untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. 3. Untuk mengkoordinasikan supaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Dan yang keempat, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Baiklah, itulah tujuan perekrutan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Devi Selvia. Perkenalkan, nama saya Devi Selvia, NIM 1912211012. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sumber perekrutan. Calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari eksternal organisasi maupun internal organisasi. Eksternal, lembaga pendidikan, teman atau anggota keluarga karyawan, lamaran terdahulu yang telah masuk, agen tenaga kerja, karyawan perusahaan lain, asosiasi profesi, outsourcing, internal, promosi, transfer atau rotasi, pengkaryaan karyawan, kelompok pekerja sementara atau karyawan kontrak. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Islamiyati Marsanda. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Islamiyati Marsanda, NIM 1912211049. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Penjelasan kelompok kami yang terakhir. Di sini ada proses rekrutmen. Proses rekrutmen menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dan strategis, wawasan dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama kerja, untuk mengkoordinasikan perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Baiklah, di sini ada langkah-langkah proses rekrutmen. Yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi dan posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan yang baru. Yang kedua, ada merencanakan proses rekrutmen. Dan yang ketiga, pasang lowongan supaya calon tenaga kerja baru mengetahui kalau ada kesempatan kerja. Yang keempat, ada memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dan yang terakhir, ada pemilihan kandidat yang cocok dan memberi kesempatan kerja. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari kelompok kami.
Jika ada salah kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.